Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya, bahkan kehormatan dirinya, demi masa depan anaknya? Kalau pernah dengar kisah seperti ini, tulis di kolom komentar ya, karena kisah kali ini akan mengguncang hati kalian. Bukan sekadar fiksi, tapi terinspirasi dari kenyataan yang sering kita abaikan. Inilah kisah tentang seorang TKW yang hidup dalam gelap demi memberi terang untuk buah hatinya. Selamat datang di Vega Story, channel yang menghadirkan kisah-kisah fiksi penuh air mata yang terinspirasi dari kenyataan pahit para pahlawan devisa. Di sini, setiap cerita adalah suara hati yang tak pernah terdengar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah berikutnya. Namaku Bunga. Aku berasal dari desa kecil di Jawa Timur. Daerah yang tanahnya kering, tapi harapan warganya selalu hijau. Sejak kecil, hidupku sederhana. Ayah meninggal saat aku masih SMP, dan ibu harus membanting tulang untuk membesarkan aku dan dua adikku. Sejak saat itu, aku tahu aku harus jadi tulang punggung keluarga. Setelah lulus SMA, aku sempat kerja jadi kasir warung. Tapi penghasilan tak cukup untuk bantu biaya sekolah adikku yang paling kecil. Apalagi saat ibu mulai sakit-sakitan dan pengobatannya harus jalan terus. Aku nekat ikut tetangga yang katanya punya kenalan agen TKI. Kerja di Taiwan, jadi asisten rumah tangga, gajinya besar. Begitu katanya. Tanpa pikir panjang, aku daftar. Prosesnya cepat. Aku hanya sempat pamit sebentar ke keluarga. Kupeluk adikku sambil berbisik. Nanti kamu harus sekolah tinggi ya, biar hidupmu gak kayak kakak. Lalu aku berangkat, membawa satu koper, segunung harapan, dan doa dari ibu. Taiwan menyambutku bukan dengan hangatnya harapan, melainkan dengan dinginnya udara dan kenyataan pahit. Bukannya dibawa ke rumah majikan seperti yang dijanjikan, aku justru ditempatkan di sebuah mes sempit di sudut kota. Katanya, majikanku masih menunggu izin keluar. Aku disuruh menunggu beberapa hari, tapi hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Uang bekalku habis, perasaanku pun mulai diliputi curiga. Hingga akhirnya mereka menyuruhku bantu-bantu di tempat hiburan malam. Katanya cuma bersih-bersih dan menjaga barang. Tapi malam pertama aku menginjakkan kaki ke tempat itu, jantungku serasa berhenti. Lampu temaram, dentuman musik keras, dan perempuan-perempuan berpakaian glamour menyambutku. Tenang saja, kata mereka. Kamu cuma temani tamu ngobrol. Tapi aku tahu, mulai saat itu, aku masuk ke dalam dunia yang tak pernah aku bayangkan. Aku ingin kabur, tapi pasporku ditahan. Tiap malam, aku dipaksa tersenyum meski hati ingin berteriak. Aku dibentak, ditekan, bahkan pernah tidak diberi makan. Di pojok kamar kecil yang pengap, aku menangis diam-diam, menatap foto adikku yang kusimpan di dompet. Bunga, kuat ya, demi mereka. Kalimat itu terus kuucap dalam hati. Setiap malam aku berdandan, memakai pakaian yang membuatku merasa asing dengan diriku sendiri. Senyumku palsu. Tapi setiap kali uangku transfer ke kampung halaman, ada sedikit lega. Adikku bisa beli buku, ibuku bisa berobat. Tapi jiwaku makin hari makin kosong. Aku merasa seperti boneka yang dipajang di bawah cahaya lampu. Satu malam, pengurus klub malam berkata, "Mbak Bunga, malam ini ada tamu VIP. Jangan bikin masalah." Aku hanya diam. Malam itu, seorang pelanggan mabuk tiba-tiba meremas tanganku dengan kasar. Aku menolak, mencoba menjauh. Tapi malah aku yang dimarahi. Kalau kamu gak nurut, kamu bisa dipulangkan tanpa sepeser pun.
Hatiku remuk, tapi aku tak punya pilihan. Setiap air mata yang jatuh seolah jadi biaya sekolah adikku. Setiap malam gelap yang kulewati jadi terang bagi keluargaku di rumah. Dan aku tetap bertahan meski perlahan-lahan kehilangan diriku sendiri. Satu malam, aku menerima telepon dari kampung. Suara adikku lirih. "Kak, ibu masuk rumah sakit. Kata dokter harus operasi segera." Tubuhku lemas. Aku baru saja pulang dari klub, wajah penuh make up yang tak bisa menutupi kelelahan. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Keesokan malam, aku bekerja lebih lama. Bahkan rela menahan rasa jijik demi tips lebih besar. Uang itu langsung kukirim ke kampung. Operasi berjalan lancar, tapi hatiku hancur berkeping. Setiap malam, aku mulai bertanya, sampai kapan begini? Apa Tuhan ridho? Malam-malamku semakin gelap. Meski dompetku penuh, hatiku kosong. Aku mulai sering termenung sebelum bekerja. Melihat cermin, aku tak lagi kenali siapa yang menatap balik. Wajahku seperti topeng. Di balik senyum manis, tersimpan tangis yang tak terlihat. Suatu hari, aku bertemu dengan teman satu negara. Dia tak menyentuhku, hanya ngobrol. Katanya, "Kamu punya mata yang jujur, tapi menyimpan luka." Dia memberiku kartu nama dan bilang, "Kalau kamu ingin hidup yang lebih baik, cari saya." Aku simpan kartu itu. Tak langsung percaya. Tapi malam berikutnya, seorang teman klubku kabur dan tertangkap. Dia dihukum. Aku gemetar rasa sedih gak karuan. Itu bisa saja terjadi padaku. Aku mulai gelisah setiap malam. Suara musik tak lagi menyenangkan. Aku tahu, aku harus keluar. Tapi keluar kemana? Aku tak punya dokumen lengkap. Kalau ditangkap, aku bisa dideportasi dan tak bisa bantu keluarga lagi. Akhirnya dengan nekat, aku menghubungi temanku itu. Ternyata dia pemilik restoran kecil dan sering bantu TKW ilegal. Dia menampungku diam-diam, memberi tempat tidur, dan bahkan ajari aku masak. Hari demi hari, aku belajar masak dari nol. Tangan yang dulu dipenuhi glitter dan parfum mahal, kini sibuk dengan bumbu dapur. Awalnya canggung, tapi rasanya lebih ringan. Di dapur itu aku temukan kembali diriku. Rasa syukur mulai tumbuh lagi. Malam-malam panjang diganti dengan pagi yang cerah dan suara kompor menyala. Tak ada musik bising, tak ada sentuhan asing. Pekerjaan halal itu mengajarkanku banyak hal. Tentang kesabaran, tentang rezeki yang bersih, tentang menghargai diri sendiri. Aku mulai rajin menabung. Tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk satu tiket pulang, cukup untuk biaya sekolah adikku. Bertahun-tahun kemudian, aku bekerja halal di dapurnya. Tak mewah, tapi tenang. Aku menabung dan akhirnya bisa pulang. Di kampung, adikku sudah kuliah. Ibu masih sakit-sakitan, tapi bahagia. Mereka menungguku di depan rumah. Aku peluk mereka dengan air mata yang tak tertahan. "Kakak sudah pulang. Kakak bukan wanita malam lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bisa tidur nyenyak tanpa takut. Karena aku tahu, aku pulang sebagai manusia yang utuh. Hidup tak harus mewah, asal hati merasa cukup. Itulah kemenangan sesungguhnya bagi wanita yang pernah tersesat, tapi tak pernah menyerah. Kini, setiap pagi aku menyapu halaman kecil depan rumah sambil menunggu ibu bangun. Tak ada lagi sorotan lampu klub, hanya cahaya matahari yang hangat menyapa wajahku. Bunga yang dulu tenggelam dalam gelap, kini tumbuh di tanahnya sendiri. Aku bukan lagi wanita malam. Aku adalah anak, kakak, dan perempuan yang pernah salah arah tapi tak berhenti berjuang. Adikku sering memelukku saat pulang kuliah. "Kak, terima kasih ya. Kalau bukan karena kakak, aku nggak akan sampai di sini." Kalimat itu seperti doa yang membasuh luka-luka lama. Meski masa lalu tak bisa kuhapus, aku tak ingin menyangkalnya. Karena dari sanalah aku belajar arti kekuatan sejati. Aku tahu masih banyak di luar sana perempuan yang bernasib sepertiku, terjebak, dipaksa, atau kehilangan arah karena keadaan. Tapi aku ingin mereka tahu, kita punya pilihan,
Pilihan untuk bangkit, untuk sembuh, untuk pulang. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita kita bisa belajar. Dan ini bukan hanya kisah Bunga. Ini kenyataan yang dialami banyak TKW kita. Sahabat Vega Story, kisah Bunga bukan sekedar cerita. Ini adalah cerminan dari kenyataan pahit yang dialami banyak perempuan di luar sana. Mereka tak ingin jadi wanita malam, tapi keadaan sering memaksa. Tekanan hidup, janji palsu agen, dan sempitnya pilihan menyeret mereka ke jalan gelap yang tak mereka pilih. Tapi kisah ini ingin mengingatkan, sekelam apapun masa lalu, harapan masih bisa ditemukan. Seperti Bunga yang memilih bangkit dan menjemput kembali martabatnya lewat jalan halal. Perubahan memang tak mudah, tapi langkah kecil menuju kebaikan tetaplah berharga di mata Allah. Pintu pertolongan kadang datang dari arah tak terduga, dari teman, dari keputusasaan, atau dari doa yang tulus. Untuk para TKW yang sedang berjuang, kalian tidak sendiri. Kalian dilihat, didengar, dan hidup kalian berharga. Amin. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa di balik gelapnya malam selalu ada fajar yang menanti. Semoga Allah beri kekuatan, jalan keluar terbaik, dan rizki yang halal untuk kita semua. Jika cerita ini menyentuhmu, klik like, share ke temanmu, dan subscribe channel Vega Story. Karena setiap cerita kami berasal dari suara hati mereka yang sering tak terdengar. Tulis di komentar, aku percaya setiap perempuan berhak hidup lebih baik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.